We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1893630025. Saya dari kelas A jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini saya akan membuat tugas yang ke-8 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku yaitu tentang kekuatan diskursif dari meme dalam budaya digital. Terima kasih. Baik, era disrupsi di sini membawa transformasi nilai-nilai budaya baru ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ibarat sebuah guncangan, disrupsi adalah sebuah guncangan yang terjadi antar generasi ke generasi. Kebenaran menjadi tidak penting dan lebih mengutamakan kebenaran menurut pribadinya sendiri daripada sebuah fakta dari sebuah informasi. Salah satu bentuk informasi yang sering dijumpai di media sosial adalah meme. Meme adalah bentuk transmisi budaya melalui replikasi ide dan gagasan yang merasuk ke dalam kognisi manusia. Meme erat kaitannya dengan sebuah satire dalam bentuk gambar atau ilustrasi sebagai sebuah reaksi terhadap momentum tertentu. Momen tersebut biasanya terkait isu-isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik di jagat media sosial, terutama bentuk kritik warga digital terhadap sebuah kebijakan ataupun aktivitas para politisi. Fenomena meme ini begitu sangat menarik bila dikaji dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan, terutama dari aspek transformasi nilai-nilai partisipasi masyarakat yang konvensional ke arah digital. Meme di sini erat kaitannya dengan proses replikasi berbagai informasi dalam akal budi manusia yang keberadaannya terkait dengan berbagai peristiwa sosial sehingga terciptanya lebih banyak salinan meme. Meme dalam internet dapat dimaknai sebagai bentuk replikasi seperti gambar, link, video, ataupun tautan lainnya. Kendati demikian, dalam istilah populer di media massa, meme lebih dikenal sebagai replikasi gambar yang diberi tautan teks dan bersifat konstekstual dengan topik yang dimaksudkan. Pada praktiknya, meme di sini ternyata tidak hanya hadir sebagai sebuah parodi akan keadaan sosial masyarakat, tetapi meme juga berkembang menjadi sebuah gaya komunikasi baru yang ternyata mampu mengandung muatan politik atau sarana guna mengkritisi kebijakan elit negara. Tak pelak jika fenomena meme menjadi sebuah bentuk demokrasi digital gaya baru yang sekaligus menunjukkan genre gaya berkomunikasi di era media baru sebagai wujud dari partisipasi digital kultur. Media baru di sini memberikan ruang baru dalam berdemokrasi. Model demokrasi ini disebut sebagai demokrasi digital yang didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
Melalui internet, masyarakat dimungkinkan untuk melakukan berbagai eksperimen dan inovasi desain komunikasi ketika dihadapkan dengan wakil-wakil politik mereka terkait kebijakan yang dijalankan. Inovasi dan eksperimen desain komunikasi itulah yang pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai meme. Perlu dicatat, bentuk dan variasi meme bersifat kontemporer dan konseptual, bergantung pada kondisi masyarakat tempat meme tersebut hadir dan menyebar internet. Cepatnya daya sebar meme melalui jejaring sosial maupun situs-situs internet, serta kemampuannya mereplikasi diri relevan dengan konsep Harry Jenkins. Konsep tersebut adalah tentang salah satu karakteristik produk media baru, di mana produk media baru harus selalu menyebar, dan apabila tidak, maka ia akan musnah. Salah satu produk dari media baru itulah yang kini dikenal dengan istilah meme, yang menyebar lewat cara imitasi, difusi, dan replikasi secara terus-menerus sesuai konteks tempat meme itu dihasilkan. Meme adalah bentuk dari internet itu sendiri, adalah sebuah sarang kultur partisipatoris yang tidak terbatas untuk mengungkapkan ekspresi, sehingga sangat memungkinkan bagi individu untuk berkreasi dan membagikan hasil kreasinya. Kultur partisipasi ini menghasilkan apa yang disebut dengan meme. Berbagai replikasi meme berkreasi dan menyebar luas seperti virus, dan menjadi bagian dari demokrasi digital yang dikenal sekarang. Pada akhirnya, meme akan menghasilkan apa yang disebut sebagai memory trace, yaitu struktur yang dapat dilihat sesuai dengan konteks di mana struktur itu terbentuk. Meme yang muncul dalam sebuah fenomena sosial politik tertentu menunjukkan struktur dan narasi yang dibentuk para agen pada saat isu itu berlangsung. Hal ini dengan demikian akan dicatat sebagai artefak demokrasi digital. Demokrasi digital memungkinkan individu untuk berkreasi dan mereplikasi gambar dan teks, sehingga hadirlah meme bertema politik. Bila diperhatikan, meme selalu bersifat parodi dan menggemas realitas dengan jenaka. Dan dengan melalui cara ini, publik mengartikulasikan, mengafiliasi, sekaligus menghakimi wacana sosial politik secara demokratis dan setir. Demokrasi digital tidak ada batasan atau ketakutan bagi publik untuk berpendapat sekaligus berkreasi dengan membuat berbagai meme. Hal paling menarik terkait demokrasi digital dalam fenomena meme ini adalah tidak adanya klaim ownership atau kepemilikan dari sebuah gambar yang diubah sedemikian rupa. Batasan tentang kepemilikan dengan demikian menjadi semakin kabur, dan gambar-gambar tersebut menjadi milik komunal netizen. Aktivitasnya menjadi bagian dari globalisasi dan demokrasi di internet, dan menunjukkan dinamika masyarakat. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.